di tugas rasanya Selasa apa Jumat? Coba saya lihat lagi. Selasa ya? Kalau nggak salah Selasa. Ya, kalau nggak salah. Coba Oh enggak, Jumat 10 September ya. Fotonya, Bu. Iya kan? Oh Selasa yang 3 apa sih? Kayak penentuan 3 yang dibuat itu ya. Ya, Atau Jumatnya Minggu bisa gitu. Selasa itu sudah harus penentuan yang mana yang mau diproduksi oleh Anda begitu, sehingga Jumat bisa dikumpulkan begitu. Ya. Oke, yang lain mana ini? Grace, Widya, Sheila, Rian. Oke. Siapa yang mau Ada satu duluan? lagi yang belum. Siapa yang belum tuh? Sudah pada ngisi presensi di Six belum? Sudah ya? Oke. Regina belum. Oh udah. Oke ya. Sekarang siapa yang mau duluan untuk ini? Oke, mau duluan untuk asistensi. Elis katanya mau duluan, Bu. Silakan. Oke, kalau misalnya berat, cam-nya dimatikan ya, supaya bisa tidak terputus-putus nanti. Ya, Sheila off cam, tidak apa-apa. Oke. Udah kelihatan belum, Bu? Ya. Oke, silakan. Ini siapa ini? Melis, Bu. Melis. Oke. Nah, apa yang bisa Anda terangkan dari objek ini? Kalau dari Oke, Anda coba terangkan dulu ya apa yang Anda lakukan dengan objek ini. Maksudnya konsepnya, Bu? Baik, kalau ada konsep buang boleh, tapi kan intinya kan kita kan mau membuat suatu pernaungan ya atau ruang di sana gitu kan ya. Dan Anda menghadirkan ruang itu gitu kan dengan teknik sayat, tekuk dan lipat gitu kan ya Melis ya. Nah, dengan itu Ya, Bu. Hasil dari teknik yang Anda lakukan tiga-tiganya ini dalam satu objek ini, nah ruang seperti apa yang dihasilkan? Coba Anda lihat, Melis. Kemana harusnya memfotonya? Sebenarnya ini, Bu, tadi tuh mau bikin kayak terowongan gitu. Tapi jadinya di depannya tuh ingin ada apa ya? Jadi ingin ada dua terowongan gitu, Bu. Yang satu yang ini, terus yang satu tuh yang ini. Cuman yang ini tuh kan ada yang ini ya, Bu, yang udah dipotong-potong tapi gak jadi. Karena itu percobaan dan kayaknya gak bagus gitu kalau dibikin lagi. Jadi untuk yang terowongan yang depan ini tuh ada ruang-ruang. Jadi nantinya ketika ada cahaya matahari tuh bayangan-bayangannya ada gitu. Tapi kalau untuk yang ini tuh inginnya ya solid aja gitu, Bu. Terowongannya itu nggak membentuk yang kayak space gitu. Jadi gitu. Ya, bagus ya Melis ya. Cuman Ibu menyarankan nih, ini bagus ya. Anda sudah mau membuat 2 buah terowongan gitu kan ya. Jadi kalau saya berada di mana sih ini? Kalau saya berada di dalam sini ceritanya gitu ya. Kalau saya berdiri di sini, baik melihat ke sana ataupun saya berdiri di sini melihat ke sana gitu kan ya. Atau saya berdiri di luar sini gitu kan melihat ke objek ini gitu, atau di sini saya berdiri lihat objek ini, maka ini akan ada 2 terowongan gitu kan ya. Itu bagus gitu. Nah, Anda bahkan lebih jauh lagi gitu ya. Yang satu solid gitu kan ya. Yang satu solid gitu. Yang satu lagi lebih berbentuk garis gitu ya. Saya sebutnya garis, ekspresinya garis gitu. Nah,
Kemudian lebih jauh lagi Anda bisa membuat ini lebih besar gitu ya, lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Kalau saya lihat begitu ya kira-kira ya Melis ya. Nah, tapi nanti kalau dalam membuat, apakah memungkinkan? Ini kan ada kemiringan tertentu nih Melis. Nah, benar nggak? Iya, Ada kemiringan tuh. Mungkin nggak yang solid ini juga dibuat kemiringannya sama? Ah, gitu ya? oh, mungkin Bu, mungkin. Mungkin ya. Dan Iya. kalau lihat pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berhenti di sini atau sebenarnya ini bisa dijajarkan lagi gitu ya? Maksud saya dia bisa berjajar sampai sebentar ya, saya kok jadi bingung. Bentar. Jadi kalau saya lihat ini adalah batasnya gitu ya. Batas itu kemudian apakah Anda akan bisa membuatnya sampai di sini gitu kan? Yang Bisa, ini gitu ya Bu, yang garis-garisnya. Ya, apakah akan begitu gitu ya, sehingga lebih dramatis lagi gitu kan? Oh, gini kan ya, gitu. Nah, itu sehingga yang dimaksud dua itu ada yang bagian ruang di dalam ruang, yaitu si solid ini gitu ya, gitu kan, si solid ini tetap terlihat di dalam suatu ruang. Wah, itu lebih dramatis lagi kalau bisa begitu. Sehingga kalau Anda nanti memfotonya dari arah atau melihatnya menggambarkannya di area sebelah sini atau sebelah ini, itu akan terlihat dramatis gitu ya. Ada dari sebelah sini ya, ada sebuah ruang solid begitu ya, itu kan tingginya gitu ya. Nah, ini kan ruang kecil di belakangnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi di atas ini sebuah bidang gitu kan. Ada lagi bidang di atasnya, bidang makin mengecil, makin mengecil. Oh, malah salah dong, salah. Di sini ada lagi ruang lain ya. Saya salah gambar berarti. Jadi kalau saya gambar lagi itu nggak begitu. Berarti dia harusnya ada sebuah ruang. Sebuah ruang. Ada sebuah ruang. Loh, kok nggak bisa? Ada sebuah ruang. Ruang itu dengan ruang kecil lagi gitu kan ya. Ini ruang yang terjadi gitu ya. Ini lipatan kertas. Di sini ada lagi di cahaya, saya lihat dia cahaya di belakang sana. Ini ada lagi ruang gitu kan, ruang yang semakin menurun begitu. Tapi di sini juga terbentuk gitu ya. Mungkin saja bisa jadi ini juga adalah sebuah ruang di belakang sana begitu ya, maksudnya gitu ya Melis ya? Iya Bu, betul gitu. Ya itu bisa lebih dramatis, dan kalau itu semua ditutup, tiba-tiba dia tetap menjadi selembar kertas gitu. Ya. Cuma ini mungkin Bu, tadinya tuh kan maunya yang garis-garis ini Bu ya, yang ini pengennya sampai ke depan gitu. Tapi karena nantinya bingung gimana cara bikin ruang yang solidnya gitu. Jadi jadi apa ya? Jadi agak susah juga gitu. Tadinya. Jadi kan berarti harus buat dulu ruang solidnya ya? Iya, kalau memungkinkan sih Bu, tapi paling nanti jarak yang si garis-garis ini kalau sampai ke depan tuh akan, kan ini agak rapat ya Bu. Nah nanti yang mungkin kalau di depan kan mungkin akan agak renggang gitu. Dan jadi satu garis yang ini tuh misalnya ada 3 garis. Yang tengahnya tuh dipakai buat ruang solid ini. Tapi jadinya nggak solid juga sih nantinya. Jadinya bakal garis gini lagi yang ruang solidnya. Kalau mau ke depan ya, jadi nantinya ditekuknya pendek gitu yang itu. Oh, karena kertas yang di sini itu dipakai untuk ini ya, untuk tekukan tadi. Oh, oke, paham saya. Yang ini ya, bidang ini ya. Iya Bu, jadi kalau misalnya mau sampai ke depan tuh nantinya pasti ada
satu tekukan yang dipakai untuk ruang yang tadinya solid itu gitu. Oke, kalau begitu tidak usah. Berarti kalau begitu sudah benar ini. Cuma nanti kemiringannya yang kamu jaga dan garis batasnya ya. Jadi miring ini harus sama dengan miring yang solid. Ya, batas ini misalnya sebagai tekukan ini batasnya, maka ini benar-benar dijaga tegak lurus ya, dari batas ini sampai batas depan itu. Berarti batas terakhirnya adalah belakang dari solid adalah depan dari si garis-garis, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Bolehlah. Cuman kenapa kok lengkung kamu membuatnya ya? Yang mana, Bu? Yang mana? Garis atasnya ini kan lengkung nih, ada lengkungnya nih. Oh iya. Juga lengkung ya? Harusnya. Iya, Bu, lengkung. Jadi maksud Ibu tuh ada konsistensi di sini. Maksudnya, kalau Anda menggunakan ini lengkung, lengkungnya beginikah atau lengkungnya begini? Jadi kan lengkungnya ini ada beberapa lengkung Ibu lihat. Mungkin karena cutting ya. Apakah lengkungnya begini gitu ya? Atau lengkungnya begini gitu kan ya? Ya ini agak dramatis Ibu gambarnya ya. Nah gitu. Ataukah dia lurus gitu kan? Nah ini kan beda-beda ya. Artinya kalau dia Ini lengkung, rambutnya. Ya, Bu. misalnya dia lengkung, di sini juga lengkung gitu kan ya? Itu maksud Ibu. Iya, Bu. Nah, Oh iya. kalau garis ini lurus gitu ya, lurus, maka gitu kan ya, sebaiknya juga ini juga lurus. Jadi ada konsistensi, ya. Makanya miringnya ini sama dengan miringnya ini, sama dengan miringnya sisi sini, gitu. Yang sisi sebelah sini nih. Jadi ada kemiringan-kemiringan yang juga sama gitu. Ya. Ya, Paham kan maksud Ibu? Kalau memang tidak bisa terlalu drastis miringnya tidak apa-apa. Misalnya Anda maunya miringnya hanya sekian, ya berarti ini juga sama. Berarti ini juga sekian, maka ini juga sekian aja. Nah gitu. Oh iya, siap, Bu. Paham, Bu. Nah, cara memfotonya nanti yang jadi masalah. Karena foto pun harus memperlihatkan ruangnya. Ya. Kalau ini ruangnya di dalam sana. Ada ruang tapi di kepala saya, nggak kelihatan di mata saya. Harusnya dari depan ya, Bu, dari yang pintu-pintu ya. Ya, dari depan sehingga terlihat gitu. Atau agak miring sedikit ke kanan, apa ke ini supaya sisi sininya. Saya tahu Anda maksudnya memperlihatkan sisi sini kan. Mungkin tidak harus tegak lurus depan, tapi Anda bisa agak sedikit sehingga ruang di sini kelihatan gitu kan ya. Tapi sisi sini juga Anda masih kelihatan juga. Gitu kan maksudnya ya, Melis? Iya, Bu. Oke, bagus Melis. Cukup. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Hari. Bu, Aziz mau nanya, Bu. Yang gambar Melis tadi tuh. Oh, boleh. Kak, Silakan. enggak, yang silakan. soalnya apa? Kalau Melis ini kan dia ditekuk lipat gitu ya, Bu. Maksudnya kertas dasarnya itu dilipat. Tapi nanti pas di sketsa itu bagian yang terpotong itu nggak kita gambar kan? Kalau ini kan kayak berarti kalau misalnya dari gambar bagian sudutnya Pak kanan pas difoto ada kayak potongan di bawah lantainya gitu sih. Bekas potongnya itu. Berarti itu nggak digambar atau digambar juga nanti itu? Oh, Ya, oke. Atau enggak itu. Makanya kalau Anda memperlihatkan ruang, maka kan sebenarnya harus ada 3 syarat dasar ya. Sesuatu bisa disebut meruang jika dia saya harus membedakan dengan jelas dengan Anda. Apa beda ruangan dengan ruang? Gitu ya. Kalau sifat dasar dari ruangan jelas-jelas terlihat dengan mata, jelas-jelas dapat terasakan oleh kita, dapat dipegang dan diraba, ada dinding, ada lantai, ada juga ceiling gitu ya. Kalau ruang dia tidak harus
pembentuk ruangnya itu terlihat. Tidak harus dia ketiga-tiga unsur komponen lantai, dinding, ceiling itu terlihat. Dia bisa hanya terasakan. Contohnya, jika Anda berdiri di bawah sebuah pohon dan ada bayang-bayang pohon, dan tajuk dari pohon itu membentuk bayangan di bawah. Ya, membentuk bayangan di bawah. Nah, itu pohon. Dia membentuk bayangan. Ya, sehingga akhirnya ada ruang di sini. Bayangan dari pohon tadi. Terus Anda berdiri di bawahnya. Hanya ada satu komponen yang terasa ya, yang terlihat oleh Anda adalah komponen dari tajuk daun ini ya. Kadang-kadang juga bolong-bolong. Tapi ini adalah ruang. Tapi Anda bisa mengatakan bahwa ini terasakan, gitu ya. Beda lagi dengan yang satu lagi nih. Itu ya. Anda berada di dalam yang ini saya sebutnya ruangan. Yang ini saya sebut ruang. Dalam soal ini, Anda diharapkan memperjelas bentuk yang ini. Ruangan. Atau membuat rongga. Kolom. Ya. Goa itu adalah rongga. Wong dia dindingnya sama atapnya sama bawahnya sama semua, ya kan? Iya. Tapi dia ceruk, dia rongga, dia volume. Ini juga dia volume, ya. Ini juga dan dia lebih disebut ruangan, terlihat dan terasakan. Bukan hanya terlihat, tapi terasakan. Kalau ini mungkin tidak terlihat, tapi terasakan. Dia kita sebutnya ruang. Indonesiaan untuk ceruk, rongga, volume, itu dalam bahasa Inggris itu space. Space ini bahasa yang bahaya. Karena di luar angkasa sana juga space. Ya. Jadi space itu bukan berarti ruang, tidak semudah itu. Kalau di Indonesia kan dan harus dijelaskan ruang itu, ada banyak loh. Ya, jadi dipahami. Yang kita akan buat adalah yang. Nah, bagaimana ternyata tadi pertanyaan Aziz benar, Bu. Ini kan kepotong ya, benar nggak ya, Aziz? Iya, Bu. Bilang nih. Bagaimana kita menggambarkan? Apakah potongan yang terpotong itu juga perlu digambarkan sebagai lantai yang terpotong? Ya tidak apa-apa. Tapi para syarat dasar dia adalah ruang yang terlihat dan terasakan dan disebut dengan ruangan itu terbentuk. Oh. Jadi ininya nggak jadi masalah mau bawahnya itu gini loh Bu, akibat dipotong-potong jadi ada dia lagi, ada ndak ada lagi, di sini ada lagi, di sini. Ini kepotong, ini kepotong. Menurut Aziz, apakah prasyarat dasar sebagai sebuah ruangan tidak terpenuhi? Terpenuhi kan? Kayak enggak ya, terpenuhi, cuman kayak enggak kerasa gitu kalau misalnya kayak kosong di bawah gitu tanpa ada bayangan tuh dan lain. Nah, mungkin yang kalau di dalam sini tetap terasa menurut Ibu sih ya. Makanya harus ditembak fotonya dari sini. Dan bahkan yang menarik menurut Ibu, ini bayang-bayang ini harus dipertegas. Karena apa? Karena dia punya kemampuan sifat untuk terasakan sebagai ruang sebenarnya. Benar nggak? Oh. Ada ruang Iya. yang terbentuk loh di sini. Ruang yang terasakan tadi ada di sini.
Terlihat nyata? Tidak. Terasakan? Iya. Kalau Anda ada di sini berdiri, ini seperti ruang peralihan dari luar yang tidak ada. Kemudian dibantu dengan adanya garis-garis di bagian ini sudah mulai membentuk suatu ruang yang terasakan. Tapi begitu kita masuk di sini, oh ini adalah ruangan volume tadi, sehingga benar-benar terbaca sebagai suatu ruangan. Begitu Asis, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jangan Iya, Bu. bingung ya. Apa sih, Bu? Nah, Iya, Bu. jadi bagus pertanyaannya, jangan ditutup dulu. Nah, mohon pada saat Anda memfoto tadi gitu ya, ini kebetulan dari samping, tapi ada potensi, ada bayang-bayang yang terbentuk akibat akibat potongan tadi dan membentuk bias-bias itu, ada potensi menjadi space yang berupa ruang yang tidak terlihat namun terasakan. Seperti bayang-bayang yang di bawah pohon tadi Ibu cerita. Itu. Oke? Oke, Bu. Sip. Anda bebas menunjuk diri sendiri. Tidak harus ditunjuk-tunjuk oleh saya. Bagaimana? Siapa yang mau? Boleh, Bu, Aziz, Bu. Cuman yang Aziz ini kayak meragukan gitu, Bu. Maksudnya kayak jadi itu cuman tadi kayak coba-coba gitu. Cuman kayak nggak meyakinkan gitu sih, mau explore lagi. Belum pasti sih maksudnya. Enggak apa-apa, Sis. Apa ya? Keinginan Anda untuk bisa memberi sharing terhadap hasil yang menurut Asis belum fix gitu atau belum sempurna, itu sudah sangat Ibu hargai, karena berarti mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain gitu ya. Ya, Bu. Ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan banget. Ini pertama tuh Aziz meragukannya karena apa ya? Kemarin tuh kalau ngelihat dari daun kan berarti lebih sudut pandangnya tuh sebagai jarak pandang manusia gitu, maksudnya kayak kelihatan ruangnya. Dan di sini kayak lebih ke apa ya? Pertama kayak atapnya masih dominan gitu. Apa kesan ruangnya mungkin nampak, cuman kayak lebih kita kayak ngelihat atapnya doang gitu loh. Mungkin karena kurang kuat juga kayak ngelipatnya ya, atau gimana gitu kesannya. Terus kayak apa lagi ya? Iya itu sih. Kalau yang harus diragukan itu sih, karena kayak tipe apa aja sih kan beda sama Melis ya. Kalau Melis kan lipatan terus kayak potongan gitu kan, teknik apa sih sayat. Kalau Melis kan kayak lipatan doang gitu. Nah itu juga yang harus diragukan, kayak kita disuruh buat 3 karya. Satu karya itu harus nggak mencakup ketiganya atau boleh salah satu aja gitu loh. Oke. Bagus, Asis. Dalam satu karya, ketiga teknik tersebut harus ada. Jadi ada sayatnya, ada tekuknya, dan ada lipat. Kalau saya lihat di tempat Asis ini baru lipat ya? Iya. Iya, sayatnya belum ada? Iya, belum. Oh, tidak apa-apa, tapi nanti Anda mungkin bisa berpikir, ini kan kertasnya belum terlalu kaku ya, sehingga ini agak melewat begitu ya. Padahal iya, kalau dia kaku kertas nanti, biasa. Ya, nanti kalau dia kaku itu benar-benar begini dia. Nah, gitu. Itu ya, benar-benar dia akan menjadi mungkin yang kayak ini nih. Nah, ini jelas nih ya,
bagian belakang ini malah lebih jelas. Yang tekuk ini nih bisa menjadi base atau menjadi pondasi Anda gitu ya. Kuat gitu ya, Bu. Kuat dia gitu. Dan mungkin ini Ah. harus ditekuk ke dalam gitu ya. Sehingga nanti tekukan itu mungkin ada di sini begitu ya. Jadi dia menjadi base yang cukup sebagai semacam pondasi begitu ya. Tapi kaku dia nanti. Harusnya. Tinggal tekukan tinggal sayat ini. Apakah Anda akan melakukan sayat di sini sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, misalnya Anda sayat begitu di sini. Ya, sayatan itu akan menghasilkan apa? Bisa saja Anda tekuk lagi ke atas begitu sehingga akan menghasilkan suatu pernaungan atau entrance ya untuk masuk atau apa gitu. Bisa saja, apapun bisa dilakukan sehingga apakah entrance utama akan di sini ataukah entrance utama akan di sini. Jadi kalau di entrance utama di sini mungkin Anda harus membuat agak lebih lebar begitu ya sehingga dia akan membentuk semacam kanopi yang mempertegas. Bahkan bisa saja Anda berikan sayatan. Jadi dari ini ada 4 sisi, mungkin satu dipertegas dengan teknik sayat. Tidak harus semua disayat-sayat, tapi teknik sayat itu bisa digunakan untuk membuat kanopi, membuat garis-garis di sana, untuk mempertegas pintu masuknya adalah yang mana, begitu. Itu bisa Anda lakukan. Oke ya, barangkali begitu. Bagus, tapi Aziz Berarti, cuman gimana? Teknik sayat ini kan kita cuman kayak menyayat tapi tidak memotong gitu kan, Bu? Maksudnya tetap bisa balik lagi kan, kayak kertas biasa gitu. Betul. Kalau tadi lihat punya Melis, kalau kertas itu diluruskan lagi gitu ya, maka dia Ya, menjadi itu sebuah kertas biasa. balik lagi. Nah. Melis, ada nggak itu barangnya sekarang? Ada, Bu. Coba Anda kasih lihat ke kita di kamera. Nah. Berarti memungkinkan nggak, Bu, kalau misalnya kita ngebuat corak sebuah pola di atap gitu? Itu background-nya dimatikan juga. Nggak usah. Tapi memang karena si Melis pakai itu tuh, pakai background, jadi dia malah sulap menghilang. Gimana? Nah, kalau ditarik jadi kertas lagi semuanya ya? Iya. Jadi kertas yang tetap Jadi, utuh keren, gitu, keren. Aziz. Ya, Iya. kira-kira begitu. Bagus. Terus lagi gimana tadi, Aziz? Tadi mau nanya kayak misalnya kita kan ini kayak atapnya tuh memungkinkan nggak kayak kita ngebuat pola gitu, tapi nggak kelihatan. Maksudnya kan kita nggak memotong, cuman bisa terlihat terpotong tapi sebenarnya dilipat balik gitu loh. Boleh. Bisa. Oh. Bisa. Intinya adalah jangan sampai Anda memotong terus bekas sayatan itu Anda buang. Oh iya. Karena berarti kalau kertas itu diluruskan lagi, loh, Terbolong. bahaya. Begitu. Gitu. Apapun boleh. Oke. Dan membentuk ruangan, ya. Atau ruang. Oke. Ada yang pasti adalah membentuk ruangan seperti ini, volumenya kelihatan. Tapi mungkin saja tadi seperti Melis ada yang terasakan, hanya terasakan bagian bawah itu. Nah, itu boleh, tapi itu permainan cahaya pada saat memfoto atau apa. Begitu. Kalau misalnya ingin bayangan lebih jelas berarti cahayanya lebih didekatkan ya. Ibu nggak tahu ya, karena itu kan teknik fotografi ya, Aziz. Jadi mungkin Anda harus coba-coba ya bermain ini. Oh iya sih, kalau ya benar-benar. Tapi yang Ibu tahu, semakin dekat cahaya itu maka akan membentuk bayangan bisa jadi yang semakin jelas dan tajam, gitu ya. Karena kayak lampu sorot begitu. Jadi disoroti makin dekat makin tajam, atau makin jauh dia makin agak berbentuk lebih bayang-bayangnya lebih soft begitu, lebih abu-abu. Kalau ini kan cukup dekat ya, mungkin lampu meja ini sehingga bayang-bayang yang di bawah ruangan Aziz itu lebih gelap gitu ya.
Jadi shade and shadow-nya atau light and shadow-nya itu bisa terasakan dengan baik begitu. Kelihatan jelas gitu ya. Iya. Jadi memang Oke, Bu. salah satu kunci ya, bukan pasti, atau kunci keberhasilan untuk bisa ruang yang satunya lagi terasakan itu bisa didapat, mungkin Anda harus bermain-main dalam hal bayangan. Begitu. Oke, Bu. Oke? Ini aja sudah mau stop share. Ya, Oke. terima kasih ya, Aziz ya. Ya, Bu. Oke, siapa lagi tadi? Melis, terima kasih ya. Anda sudah bermain sulap. Ya, jadi ada hiburan. Oke, siapa lagi? Saya mau, tapi kayaknya masih sederhana banget, Bu. Nggak apa-apa. Kan percobaan ya. Saya share ya, Bu. Silakan. Kayak gini, Bu. Jadi sebenarnya yang tengahnya itu saya mau buat bergelembung gitu, Bu. Jadi ujung-ujungnya agak Belum kecil, terus lihat. belum, Bu. Ah, ini. Maaf, Bu. Kan? Bagaimana ini? Jadi tengahnya tuh mau saya bikin bergelembung gitu, Bu. Jadi yang ujung-ujungnya agak kecil, terus tengahnya gede gitu. Cuman kayaknya ukurannya masih belum memperlihatkan itu gitu ya, Bu. Tidak apa-apa. Nanti, ini pertanyaan dari, ini siapa ini yang ngerjain? Sarah ya? Iya, saya. Nah, Sarah. Nanti yang menjadi pertanyaan adalah, apakah gitu ya, Sarah akan membuat ininya sama semua, apa namanya, besaran dari satu komponen ini sama semua ataukah akan berbeda-beda itu ya. Dan kalau sama semua nanti enggak apa-apa juga, boleh aja, tapi nanti mengaturnya ini juga sudah mulai main maju mundur ya kalau Ibu lihat ini. Iya, Bu, itu agak miring. Oh gitu ya. Atau Anda sebenarnya begini nih. Nah, saya nggak tahu. Sehingga nanti ini juga begini ya. Gitu kan maksudnya ya. Iya, Bu. Jadi makin ke tengah sini gitu ya, dia makin tinggi dari bawah gitu kan maksudnya ya. Iya, benar. Benar kan? Oke. Nah, itu kok bisa Anda potong-potong tapi kok potongannya nggak kelihatan ya? Gimana sih? Itu bawahnya ada kertas lain. Oh. Alasnya kertas. Saya juga kok bisa ya gimana? Ternyata Anda menutupinya dengan kertas lain. Oke, mungkin itu bisa jadi masukan buat Aziz ya. Tekniknya kayak Iya, Bu. Sarah. Baru kepikiran juga, Bu. Saya Kepala juga kertas. Iya, oke Sarah, it's okay. Nanti mungkin Aziz bisa belajar bahwa lubang itu ternyata kita bisa tutup dengan sehingga ruang tadi. Tapi kalau yang lubang dinding jangan ditutup ya, Sarah. Justru karena itu merupakan kekuatan sebagai pelubangan dari alternatif pelubangan dari dinding begitu. Ya. Oke, Bu. Oke. Oke, saya stop ya, Bu. Cukup menarik ini. Ya, tinggal Anda bagaimana mengatur hierarkinya dari kecil. Mungkin diatur juga ya ketinggiannya. Kalau ini kan hampir kayak rata ya. Mungkin bisa benar-benar Anda buat ini benar-benar dari rendah sampai ke tinggi gitu ya. Atau bagaimana sebaiknya. Sehingga ini juga ritmenya kelihatan gitu kan. Ini juga ritmenya makin ke bawah, makin ke sini gitu, makin lebar gitu. Itu mungkin yang dicoba ya dulu sebelum kalau Anda sudah dapat ukuran pastinya, baru Anda kerjakan nanti di kertas yang karton keras gitu. Jadi dia akan lebih rigid nanti dia. Tapi yang Ibu sukai dari ini adalah bayangan yang diciptakan. Bayangan yang diciptakan akibat irisan-irisan itu sangat menarik ya. Kalau kita berjalan
saya manusia berjalan di bawah sini itu, saya tahu bahwa saya ada dramatisasi dari ruang yang diciptakan akibat permainan bayangan tadi. Thank you, Sarah. Good job. Oke, Ibu. Makasih, Bu. Siapa lagi? Boleh. Tapi Boleh dong. sebenarnya masih kayak setelah dibikin kayak salah gitu, kayak nggak ruang gitu. Bentar saya share screen. Coba. Nggak apa-apa. Kalau salah malah bagus. Jadi bisa dibenerin sekarang. Dan teman-teman yang lain jangan. Apanya yang salah ini bagus gini? Juga saya nggak ngerti. Maksudnya ruangnya. Udah ruangnya. Soalnya kayak nggak ada gitu. Oke. Oke. Ini kan sebenarnya kalau diteruskan. Oke, Sarah, boleh Anda ambil uang. Diteruskan. Kan ini kan sebenarnya hanya pelingkupnya yang kurang ya. Ini aja Ibu juga ini lucu ini. Ini bagus loh. Tapi kamu tinggal mungkin ruang yang terbentuk di sini gitu ya. Nah, salah satu cara untuk bisa menciptakan ruang ini ya, mana? Ambil cahaya dari sini sehingga di sini ada bayangan. Nanti kerasa. Nanti ini masalah pencahayaan. Kalau di sini kan pembentuk komponennya kan ada 3. Apa aja? Lantai, dinding, Dan atap. Kalau ini kan mau membuat seperti bukan ruangan biasa, tapi dia lebih kepada yang namanya rongga. Rongga, volume, ruangan itu sama, walaupun kalau perwujudan apanya, bentuknya bisa beda-beda. Ini lebih kepada rongga. Banyak contohnya di alam ini, gua-gua, ceruk-ceruk itu seperti ini, gitu ya. Nah, supaya dia kerasa seperti bentang alam dengan rongganya yang tertentu itu, salah satu teknik cara untuk membuat ini terpenuhi kan bidang ininya belum ada ya gitu. Nah, itu bisa dibentuk dengan tadi yang teknik Ibu bilang. Kalau kita berada di bawah sini, dia terasakan akibat ada ini. Jadi buatlah bayangan, makanya Ibu nggak tahu nih harus nggak ada di sana ya. Buatlah ini sebagai ada bayangan yang membentuk ceruk tadi, mempertegas bahwa ini adalah rongga gitu. Nah, masalahnya adalah memungkinkan nggak? Kalau kurang memungkinkan, mungkin ini yang kurang maju lagi, mungkin harus sampai di sini ya. Mungkin begitu. Ibu nggak tahu juga, jadi harus dicoba. Tapi teknik bayangan itu cari supaya dia ada bayangan yang di sana sehingga membentuk ceruk rongga. Ini siapa tadi yang ngerjain? Dwitya. Iya. Dwitya ini mengerjakan sesuatu yang bagus, tapi dia bilang salah gitu kan. Padahal luar biasa. Bingung definisi Wah, ini gawat, ini merendah tapi untuk menaikkan mutu ini. Maksudnya tadi saya kira ruang itu harus ada atapnya gitu. Tapi tinggal teknik pencahayaan saja dicoba sehingga itu lingkup tadi bisa membentuk bayang-bayang di daerah bawah sini. Nah, kalau itu terpenuhi, mampu membentuk bayang-bayang di daerah sini gitu ya dengan teknik lampu. Nah, ini kan dia sudah terpenuhi. Nah, harusnya dia begini nih, harusnya ya. Tapi Ibu nggak. Udah. Nah, masalahnya kan harus dicoba nih. Membentuk nggak dia bayang-bayang ini? Kalau nggak membentuk, berarti ini kurang maju. Kurang lingkupnya. Benar nggak gitu kira-kira Aditya? Secara common sense, akal sehat aja. Ya. Kayaknya iya.
Soalnya nanti saya coba lagi lipatannya digeser. Siap. Terima Bagus. kasih. Ah. Hai. Share. Nah. Oke, tadi itu Widya ya. Siapa lagi yang mau share? Itu ya. Saya jadi curiga nih yang merasa anak-anak salah. Saya salah, Bu. Harus dicek ini. Siapa lagi? Siapa mau? Rifa? Aduh. Bu, ini kalau misalkan saya sebenarnya emang salah, Bu. Wah. Malah yang enggak, beneran ini, Bu. Enggak, ini tidak seini Amanda. Ya. Tidak. Ya. Coba Ya, jadi kita tuh lihat. yang enggak, ini enggak bohong, beneran ini masalah. Jadi yang di kepala saya sama yang terrealisasikan di kertas tuh beda gitu, dan itu udah kertas kedua atau ketiga gitu. Ketiga itu kertas ketiga dan belum jadi gitu. Coba. Sebentar. Wah, ini kenapa kok ada yang melambai-lambai di atas? Iya, itu tuh Bu, jadi tuh sebenarnya yang di pikiran saya itu tuh yang di atas kan itu ada, kan kayak gini, jadi kan ada bidang 1, bidang 2, bidang 3. Nah itu tuh tadinya di pikiran saya tuh kayak beda-beda gitu tingginya, terus jadi ini kayak sebagai jembatan gitu dari bidang satu ke bidang lainnya. Tapi tidak bisa terrealisasikan. Oh gitu, jadi jembatan ya. Tapi sebenarnya ruangnya itu kan di bawah atau yang di atas kecil itu yang tercipta gitu, Rita? Yang di bawah iya, yang ini juga iya. Sepertinya. Coba tadi kembali tadi, yang di bawah iya, itu mestinya sih yang ruang yang tercipta di bawah itu lebih kuat ya daripada yang di atas begitu kan. Nah ini hati-hati kalau dalam komposisi mengubah bentuk seperti ini jangan ada sampai dua hal yang kalau itu tower gitu misalnya ya, dianggap tower, dimetaforakan tower, jangan terlalu sama. Karena apa? Salah satu harus mendominasi sehingga kita tahu, oh daerah yang kanan ini misalnya si sayatan itu lebih tinggi gitu ya, Rifa, ini lebih tinggi misalnya kita buat, wah gitu kan, yang ini cuma segini gitu misalnya. Artinya dari jauh juga kita akan tahu bahwa daerah ini secara hierarki lebih penting daripada yang ini. Lebih penting ya, bukan berarti yang kiri tidak penting. Artinya dengan begitu nanti Anda juga membuat mengubah bagian ruang bawahnya tentu akan berbeda ya. Misalnya pun tekukan ini maka akan menjadi lebih mendapat perhatian lebih begitu ya, dibandingkan dengan yang di sini begitu ya. Nah, gitu. Mungkin ini cuma begini aja gitu. Tapi yang ini bisa tekuk begitu. Nah, jadi kita tahu bukan berarti ruangnya tidak penting, tapi begitu saya lihat dari jauh saya tahu bahwa saya pasti harus akan masuk menuju ke sini. Nah itu, jadi itu pentingnya menciptakan hierarki di dalam gubahan bentuk seperti ini. Gitu. Nah, ada sesuatu yang lebih penting dari yang lain. Mengenai ruang apa di bawahnya tidak ditanyakan, tapi pasti ruang yang di bawah sini akan lebih penting daripada yang sebelah sini, begitu maksudnya. Itu, tapi dicoba terus gitu ya, Rifa. Nggak apa-apa, ini kan baru percobaan awal ya, dan percobaan awal mah tidak sempurna, itu wajar, dan itu yang penting adalah Anda telah mencoba. Itu
poinnya 100 daripada tidak mencoba. Gitu ya. Oke. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Rima, tentang ini gubahan Anda? Itu berarti saya lebih ditekanin ke yang ruang dalamnya aja deh. Atau yang Sekaligus. Jadi saya tekuk dan lipat itu mampu membuat suatu ruangan tertentu atau rongga tertentu atau volume tertentu yang bisa membentuk ruang, gitu ya. Kalau tadi ngomongnya space itu kan ruang bisa ada banyak yang terasakan dan terlihat, gitu ya. Dua-duanya gitu. Kalau bisa, kalau tidak ya paling tidak yang terlihat. Jangan yang terasakan, nanti yang terasakan jangan buat pohon, cuman begitu doang gitu, nggak bisa, Anda hanya main bayang-bayang. Kalau bisa buat dua-duanya itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, tadi punya siapa Sarah, itu dua dia, terlihat, ya, dan ada garis-garis bayang-bayangan yang bentuk dan terasakan. Langsung dia, langsung dapat dua. Gitu maksud Ibu. Paham ya? Oke. Kalau yang tadi punya siapa tuh? Rongga, itu ya. Sebenarnya kalau ada bayangan di depan rongga tadi, itu dua. Terlihat rongga guanya, ada bayangan itu mempertegas, terasakan keronggaan tersebut. Itu. Ya. Oke. Siapa lagi? Bagus. Aku deh Bu, mau Bu. Oke, silakan. Tapi punya aku tuh bentuknya kayak bukan rongga atau naungan kayak sebelum-sebelumnya gitu Bu. Coba aku liatin dulu ya. Wah, ngeri kan ini. Ada lagi yang baru. Coba saya lihat ini. Udah kelihatan belum? Geometri. Jadi kan misal ini tuh sama semua gitu. Cuma angle-nya aku kayak ubah-ubah gitu. Jadi kayak bingung juga, kayaknya salah deh. Bukan. Harusnya Anda kasih lihat saya nomor 3 ini. Nomor 3 ini. 3. Nah, ini bangunan Anda ya. Betul. Kok Anda bingung kok dari sana, dari sini. Jangan bingung. Nah, atau dibalik ya. Makanya Anda nanti tetapkan begini. Ini sudah benar. Udah benar ini. Tinggal Anda tetapkan. Kalau misalnya ini jadi bidang lantai, maka ini jadi bidang dinding, gitu ya? Oke? Yeah. Atau dibalik. Dibalik seperti ini, coba nomor 1, nomor 2. Nah, ini bidang lantai, itu bidang dinding. Mau yang mana Anda? Saya tanya dulu. Yang nomor 2 apa yang nomor 3? Lebih ke yang nomor 2 sih Bu. Nomor 2, oke. Nanti kasusnya ini sama dengan si Melis ya. Jadi fotonya juga harus dari arah sebelah sini atau sebelah sini. Sehingga ruang di sebelah sininya terlihat. Nanti kalau Anda sudah memfoto ke sini, begitu nanti kan juga ada bayang-bayang nih. Yang jatuh nih seperti ini nih. Nah, nanti akan membentuk bayang-bayang tertentu nih di sini nih. Gitu kan ya. Jadi kan akan membentuk bayang-bayang nih di bawah sini nih. Gitu ya. Nanti juga bisa ini terasakan begitu. Tidak apa-apa, ini juga tidak salah. Ini juga salah satu gubahan bentuk. Cuman Anda permainannya adalah geometri, gitu ya. Geometri murni, kubus gitu. Tidak apa-apa, Anda penganut arsitektur modern. Nah, yang terbentuk di dalamnya adalah ruangan, ada dinding, ada lantai. Nanti kalau untuk menutupi yang bolongnya itu, kalau yang dinding nggak usah ditutupin lubangnya ya. Yang lantai pakai tekniknya Sarah, tutup sama kertas putih dari bawahnya. Jangan dilem, di bawahnya aja ditaruh saat foto. Gitu ya? Ya. Siap Bu. Siap. Good. Ya. Ya. Makasih Bu. Mari. Tapi itu tadi sebentar, Ibu bingung itu kenapa ada jerawat juga ya? Jadi kayak Ibu jadi keingatan ada jerawat di sini. Itu
kamu Yang mana Bu? Yang ini Bu? itu aduh itu kamu ini biar saya ini ada jerawat di sini nih. Bagaimana ini? Kenapa ini ada begini nih? Ini Tadinya tuh kayak mau yang kotak-kotak gitu, yang kecil banyak gitu, terus kok jadinya kok kayak jerawat gitu kecil. tidak usah. Ibu aja mau menghilangkan jerawat saya. Benar-benar aja geometris sudah lurus aja ini begini. Ya. Itu. Kalau yang atas gimana Bu? Bisa yang atas oke. Ya tekuk karena dia memberikan suatu, misalnya kalau itu bangunan benar, dia menjadi area untuk pencahayaan ventilasi maupun udara gitu ya. Tapi kalau ini kan jadi kayak jerawat gitu. Kalau mau ya Anda buat yang lebih besar misalnya begitu ya. Jangan kecil-kecil begitu. Oke. Kasih Bu. Mari. Terus siapa lagi? Grace Mungkin atau Jasmine? Boleh, silakan. saya mau share, tapi ini masih salah Bu, bentuknya nggak karuan, jadi nanti saya pengen ubah lagi. Dari tadi semua bilang nggak karuan, ternyata bagus. Saya bingung jadinya. Ini beneran Bu, nggak karuan Bu. Coba kita lihat. Soalnya saya dibayangin, ini kebanyakan numbanya sama kertasnya terlalu tipis gitu Bu. Saya tadi keasikan motongnya kebanyakan. Wah, Jadi enggak nggak apa-apa. karuan. Oke, tapi Anda asik ya. Kalau Anda asik berarti kan menikmati, Jasmine. Jadi loh, kok enggak kelihatannya? Saya senang sama anak yang menikmati pekerjaannya. Soal hasilnya mah, itu hasil sih. Yang paling kita, Ibu perhatikan juga adalah proses. Itu harus dinikmati. Oh, belum kelihatan, Yasmin? Oh, di saya sudah Bu, tapi kayaknya nih Zoom saya juga nge-hang ya. Oh, sekarang sudah kelihatan. Ini impresionisme. Wah. Oke. Apa yang bisa Anda ceritakan dari bentukan ini? Gitu. Oh, kayak bayangannya gitu ya, Bu. Saya pas awalnya itu terinspirasi sama itu sih, Bu, air terjun gitu. Jadi tadinya mau bikin kayak ada yang melengkung-lengkung gitu ke bawah biar rasanya kayak orang lewatin air terjun, tapi ini sepertinya kebanyakan gitu, Bu. Terus ini saya sengaja bikin segitiga gitu lipatnya biar makin ke dalam makin kecil gitu. Ini menarik ya, Jasmine, menurut Ibu. Terutama di bagian ini nih. Air terjun ya, oke. Ini menarik ya. Coba Anda lihat kerjaan Anda. Ini bagian daerah sini. Ini menarik ya. Jadi bentuknya yang begini-begini ini dan membentuk ini. Apalagi nanti kalau kertasnya lebih kaku, itu lebih menarik. Hanya saja, mungkinkah gitu ya. Waduh, mungkinkah yang Anda lakukan di sini gitu, bisa juga Anda, ini kan jatuh ya dia, jatuh. Bisa nggak ini jatuhnya pun diatur mengikuti tekukan? Saya kira akan bisa ya, karena nanti dia juga akan lebih kaku soalnya. Gitu ya. Tidak harus rapat yang kiri, tapi tekukan-tekukan ini diatur mengikuti tekukan-tekukan sebelah kiri begitu. Nah, dengan begitu dia nanti akan membentuk satu gitu ya. Sini nih. Oke, saya gampangnya begini bicara nih. Gitu. Kan gini sebenarnya ya. Ini sebenarnya ya. Ini kan ruang Anda tuh kan begini sebenarnya. Gitu ya. Gitu ya. Benar nggak? Terus kemudian saya gitu kan, cut. Di atas juga Anda cut ya. Saya nggak tahu di mana. Kok Anda tiba-tiba bisa dapat ini. Apa cut ini dari mana nih yang kayak seluruh panjang ini? Bisa nggak itu dia diarahkan membuat tekukan tertentu gitu? Saya nggak tahu, tapi bisa ya secara logika ya. Benar nggak? Nah, tinggal mungkin memang betul yang Anda bilang, Jasmine. Kertasnya terlalu tipis sehingga membuat kekakuan itu didapat. Cuman Ibu ingatkan ya, ini yang Anda lakukan ini berbahaya. Berbahayanya adalah Anda membutuhkan ketelitian dalam menyayat. Jadi tolong tangan Anda dibabat dengan alat kain atau selotip, plester atau apa. Karena Anda membutuhkan
sayatan yang cukup tajam dan agak besar, ada yang kecil. Ibu takut kamu tersayat ya, itu di sana. Oke, baik Bu. Makasih banyak Bu perhatiannya. Hati-hati. Oke, paling itu yang Ibu dapat sampaikan. Anda masih ini oke, tinggal diteruskan saja eksplorasinya seperti apa. Baik Bu, makasih. Oke, stop share ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, siapa lagi sekarang? Tadi sudah. Oh, Grace, silakan Grace. Ya, saya pesan fresh milk 1 sama Grace. Wah, ini apa ya? Coba kita lihat. Apakah dia membentuk ruang? Saya mikirnya di sini sih Bu, di sininya gitu. Kayak ini tuh kayaknya pencahayaan saya yang salah gitu. Kurang naik kayaknya pencahayaannya. Ini kalau Ibu bilang dia memang ruangnya terasakan, gitu ya. Benar nggak? Semua juga bisa merasa. Lebih kepada yang tadi Ibu bilang soal pohon tadi itu. Jadi di sini nih ruangnya nih. Nih, ruang. Ya, ada ruangan kecil di sini. Ya nggak? Iya, Bu. Secara keseluruhan, yang Anda buat ini, nah ini lebih kepada pemuntiran monumen. Tapi it's okay. Makanya Ibu nanya, apakah kayak tadi yang Pak Apep cerita itu, ingat nggak? Dia membentuk ruang, tapi ruang itu ada di bawah sini misalnya semua. Artinya, Anda harus memperlihatkan bahwa di bawah sini, apakah ruang ini akan diangkat sehingga terlihat dari sini, begitu kan? Misalnya ya, ini ada ruang. Ruang itu kemudian diangkat, begitu kan? Sehingga akhirnya membentuk di sini ada lagi ruang. Di sini ada ruang, begitu. Nah, itu yang harus Anda perlihatkan. Yang ini sih lebih kepada bentukan yang gubahan yang monumental, gitu. Yang naik ke atas itu. Tapi ruang yang tercipta hanya baru sedikit. Bukan salah, tapi kalau memang Anda mau menciptakan ruang yang di bawah, gitu ya, perlihatkan bahwa Anda menggubah ruang, bahwa bumi ini saya sayat, dan saya menggunakan bagian bawah ini, hasil sayatan itu sebagai ruangnya. Ini lebih yang naik-naik ini lebih sebagai sculpture. Sculpture tahu ya? Gitu. Nah, artinya pekerjaan Anda banyak di sini nih yang harus bisa memperlihatkan oke itu ruang. Gitu. Ada lagi kalau Anda mampu menyelesaikan ini gitu ya. Maka Anda mempunyai 2 kesempatan. Anda juga punya ruang yang terasakan di sini. Gitu. Di sini tempat orang bisa berkumpul. Kayaknya ini bisa berkumpul di sini gitu. It's okay. Tidak apa-apa juga. Nah, gitu. Kira-kira paham nggak yang Ibu maksud? Paham, Bu. Cuman teknik fotonya mungkin dari apakah dari sebelah sini kah? Sehingga dia ini keangkat ya gitu, tepian ini agak diangkat gitu. Ataukah justru ini sebagai backgroundnya ruang itu dari sebelah depan sana. Yang memang bangunan itu ada di bawah apa namanya, di bawah bumi begitu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu, ngerti. Oke. Bagus tapi Grace. Ya, terima kasih, Bu. Bisa share, Bu. Ya. Siapa lagi? Saya, Bu.
Ya, Benar, saya subscribe dulu ya. ya. Wah, ini apa Sudah coba? terlihat. Lihat. Oke, ini apa? Coba Anda jelaskan. Sebenarnya nggak tahu Bu, saya kan kayak niatnya kayak buat yang kayak pop up gitu. Awal itu saya buat vertikal gitu kan Bu. Cuman kalau vertikal bayangannya kayak ruangnya itu kayak kurang banget gitu. Terus jadinya saya telungkupin. Ya udah benar ditelungkupkan begini karena jadi akhirnya ada ruang yang terbentuk di sini gitu ya. Ini juga cukup lumayan, kurang turun sedikit cara ngambilnya gitu. Sehingga harusnya bagian ini ada yang ini sudah terlihat sih ya. Jadi kalau kita ada orang berdiri di sini itu bisa kerasa bahwa kita berjalan menyusuri ruang itu ke sana gitu. Nah, ini juga ada ya, ada bayang-bayang yang tercipta begitu ya. Ini juga sudah Anda mengambil sudutnya juga sudah benar begitu ya. Jadi daerah sininya kelihatan gitu ya. Bentukan atapnya juga kelihatan, ada sedikit kelihatan sini tapi kurang turun sedikit. Kenapa kurang turun sedikit? Ini masih agak di atas. Jadi harusnya mengambil fotonya ada skala manusia begitu kan. Jadi objek itu bisa macam-macam gitu. Suatu objek bisa kita lihat skala mata manusia gitu. Benar-benar kita ambil dengan sudut tinjau ini mata kita gitu kan ya. Ini mata kita gitu. Atau agak di atas sini gitu kan ya. Kita lihat ke sana juga. Atau lebih di atas lagi lihat gitu. Beda lagi gitu. Jadi sudutnya itu ini kurang turun sedikit lagi. Gitu. Udah bagus. Ya. Ya, Bu, baik. Tinggal pencahayaan oke, ya. Pencahayaan oke. Tekukan juga oke, gitu ya. Tinggal apa namanya? Nanti dibuat lebih rapih aja. Ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Saya stop share. Oke. Nah, apa pelajaran yang bisa didapat pada hari ini? Ada yang bisa bantu menjelaskan apa pelajarannya? Bahwa bentukan itu ternyata ada yang anorganik dan ada yang sangat geometri atau organik. Gitu ya. Nah, kedua-duanya bisa loh dibentuk dengan teknik sayat, lipat, dan tekuk tadi. Nah, Ibu berharap explore lah. Jadi kayak tadi terakhir itu Sheila. Sheila kan sudah membuat bentukan yang sangat geometrik. Tadi juga Rian juga sangat geometrik. Nah, berarti Anda punya kesempatan untuk mengeksplor yang bentukan yang lebih anorganik lagi ya. Kayak tadi punya siapa itu? Sarah. Gitu kan ya. Rongga. Gitu kan. Terus ada lagi punya siapa tuh yang Jasmine. Wow, air terjun. Gitu. Tidak apa-apa gitu. Jadi kesempatan untuk mengeksplorasi bentuk seperti ini tidak akan pernah Anda temui lagi di tingkat atas. Ya. Mengubah dan mengubah ruang dengan teknik sayat, tekuk dan lipat itu merupakan teknik yang banyak Anda lihat juga tadi kan dilakukan oleh arsitek-arsitek besar. Merupakan teknik pendekatan merancang yang berbeda begitu ya. Jadi bisa saja itu nanti Anda bawa di tugas akhir malah baru ketemu lagi pada saat wah ini kalau begini temanya saya harus menggunakan teknik sayat ini untuk menyelesaikan persoalan perancangan saya. Ya kan? Tidak perlu saya membuat bangunan-bangunan yang aneh-aneh. Di sini hijau semua gitu kan. Saya perlu
serasi dengan lingkungan. Nah, teknik saya tekuk dan lipat adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan dalam proyek Anda di tugas akhir. Begitu. Ya, jadi gunakan kesempatan ini untuk melihat eksplorasi dua-duanya, yang geometri ya, yang anorganik juga iya gitu. Kita harus mengumpulkan berapa sih? 3, Bu. Idenya 5, Bu. Saya Mungkin 5. Ini 3. Ya, Ibu berharap paling enggak ya masing-masing tetap ada 2 teknik itu. Bahkan ditambah itu ya, anorganik ya, atau membentuk apakah dia volume, rongga gitu. Ada yang ruangan, lebih kepada yang geometri, rongga atau ceruk seperti tadi yang punyanya si siapa tuh Sarah, atau yang organik seperti yang tadi anorganik ya, bukan organik punyanya si Yasmin. Nah, itu explore, tentangkan saja nanti dari situ 5 kan, itu kan hari Jumat ya, hari Jumat kita asistensi lagi, itu sudah dengan 5, jangan semuanya geometri. Enggak, jadi campuran gitu. Jadi dengan begitu Anda bisa tahu, oh ternyata saya itu lebih kuat atau punya kemampuan gitu ya, yang tidak disangka-sangka untuk mengolah rongga atau ceruk itu ternyata lebih enjoy buat saya gitu. Atau Anda lebih menyukai atau memang bentukannya tidak terduga sehingga Anda sendiri juga wah bisa ya ternyata seperti itu. Barangkali begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemahaman ruang, ruangan, rongga, ceruk, volume, gitu ya, bisa Anda pahami untuk mengerjakan tugas ini begitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bu mau nanya yang soal tadi ruang itu, Bu. Kan berarti yang kalau ruang yang benar-benar nyata tuh dia tuh membentuk volume gitu ya, Bu. Jadi kalau masih yang tadi yang Yasmin itu, Bu. Yang Yasmin kan itu yang naungannya itu berarti bukan termasuk ruang yang nyata ya, Bu, tapi cuma yang bisa dirasakan aja. Ya. Menurut Melis, enggak, dia gini. Yang dikerjakan sama Jasmine memang komponen-komponennya seliwar-seliwar kan gitu ya Melis ya, seliwar-seliwar. Tapi kalau dilihat dengan benar-benar, ada dinding, ada ceiling, ada lantai, ada. Berarti itu ruang atau ruangan. Ruangan dalam arti yang volume gitu ya, membentuk ruangannya, ruang yang arti volume. Karena ada juga ruangan yang berbentuk seperti goa, itu disebutnya juga volume atau ceruk gitu ya. Jadi jangan dibayangkan suatu ruangan itu hanya ruangan, tapi ada ruangan, ada rongga, ada volume. Nah, ada 3. Ya, kalau ruang hanya terasakan, hanya 1, terasakan. Kayak bayang-bayang di bawah pohon itu adalah ruang, terasakan. Tapi kalau terlihat dan terasakan pasti 3, ruangan. Bentar. Sebentar ya, ramai sekali di sini. Ruangan, volume atau rongga. Ruangan, volume, rongga atau ceruk. 4. Sama. Paham, Bu, paham. Ya, saya nggak bisa kasih nama goa itu ruangan karena dia bentuknya lebih kepada goa itu lebih kepada rongga gitu ya. Jadi memang space-nya itu pengindonesiaannya ada macam-macam. Jadi saya memberikan satu gambaran, oh space itu banyak ya istilahnya ya. Ada kamar, ada bilik, ada volume, ada ruangan, ada ceruk, ada banyak ya.
Gitu. Tapi semua terlihat dan terasakan yang kita buat itu. Apakah kita tidak bisa membuat yang hanya terasakan? Bisa. Bagian dari itu nanti kita buat dengan menggunakan teknik light and shadow. Gitu, Melis. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya. Silakan, Sarah. Teknik tekuk dan lipat itu sama aja atau beda ya, Bu, tekniknya? Maksudnya bagaimana? Teknik tekuk dan lipat sayat itu Kan- sama? Kan sayat, tekuk, dan lipat ya, Bu. Kan kalau setahu saya tekuk dan lipat itu ya sama aja, fold ya, Bu. Apa berarti tekniknya sama juga, Bu? Soalnya kan 3 kata gitu, Bu, judulnya. Oh, kalau tekuk dan lipat yang mungkin kalau Anda menekuk belum tentu melipat. Jadi kayak tadi 2 buah kertas ditekuk, tekuknya itu bisa ditekuk aja begitu ya. Tapi kalau dia dilanjutkan lagi tekukan itu menjadi lipatan. Sebenarnya tadi yang dilakukan Aziz, dia tekniknya adalah tekuk dan lipat. Gitu ya, Lasis ya. Ya, tapi kebetulan tugas ini mensyaratkan, jadi emang nggak bisa, Bu, hanya tekuk dan lipat. Bisa. Dan Aziz sudah melakukan itu. Tekuk dan lipat. Dan hasilnya sudah ada. Seperti itulah kalau hanya tekuk dan lipat. Namun di tugas ini ditambahkan dengan teknik sayat, begitu kan ya? Nah, seharusnya dengan ada 3 teknik tekuk, lipat, dan sayat itu bisa menghasilkan hal-hal yang lebih dramatis. Mengapa Ibu sebut dramatis? Ibu kaitkan lagi. Anda bayangkan tadi yang Aziz buat, kalau hanya tekuk dan lipat, benar-benar dia hanya membentuk bayangan hitam di bawah suatu apa namanya ini. Pencahayaannya itu agak hanya masuk dari lubang-lubang yang dibuat dari samping-samping akibat tekukan. Tapi dengan adanya teknik sayatan begitu, jika Anda memberikan ada sinar matahari atau lampu yang jatuh, itu akan membentuk satu bayangan-bayangan tertentu. Nah, dengan adanya sayatan diharapkan bahwa dramatis atau pembentuk ruang salah satu unsur itu adalah light and shadow itu akan menjadi lebih jelas begitu. Bukan menjadi lebih jelas ya. Yang tekuk dan lipat juga jelas. Akan menjadi lebih dramatis. Lebih tepat dramatis deh, ya. Pensuasanaannya juga dramatis begitu. Jadi tentu kita akan tadi siapa tuh yang melewati bayang-bayang dan juga kayak kanopi-kanopi itu dan kemudian ada bayang-bayang di bawahnya itu memberi kesan dramatis. Makanya jangan dihilangkan masalah light and shadow di dalam tugas Anda ini, terutama pada saat Anda memfotonya begitu. Apakah kira-kira menjawab atau tidak itu? Atau ada yang belum paham, Sarah? Menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau tanya, tapi lebih terkait bahan bacaan yang tadi pagi Ibu kasih itu sih. Ya. Saya share ya, biar lebih jelas. Silakan. Oke, silakan. Coba. Nah, itu kan dari tadi kami lihat yang potongan-potongannya semua pada motong di tengah ya. Terus di sini ada contoh yang dia motongnya di samping gitu. Ini boleh atau ini terhitung bikin potongan yang nggak boleh gitu, Bu? Kalau ini kemudian diratakan dan kemudian bisa membentuk satu lembar kertas lagi, boleh. Oh, berarti yang penting nggak ada yang terbuang aja gitu ya, Bu? Betul, boleh. Tapi kan Ibu nggak tahu kalau yang ini nih, apakah dia itu kalau dilurusin jadi satu lembar kertas atau enggak, gitu kan? Kalau selama bisa, jadi kan nggak boleh artinya. Oke, makasih banyak, Bu. Tapi perhatikan lagi ke bawah lagi yang tadi. Yang tadi. Ruangnya mana lo ya? Jangan lupa lo ya. Ruangnya mana? Ya. Iya, Bu. Itu ruangnya mana? Saya nggak lihat ruang loh di situ, ya.
Nggak ada ruang, dia ada ruang, tapi tidak ada ruangan gitu ya. Ruangannya mana, rongganya mana, volumenya mana gitu kan. Coba yang lain lagi, coba ke bawah lagi. Oh, kalau ini kayaknya memang kurang banyak yang ada ruang, Bu. Nah, ini Cuma ada buat sedikit teknik. ya. Ada sedikit ya. Oke ya, ini mungkin cuma belajar teknik ya. Teknik-teknik bagaimana menghasilkan sayap, tekuk, dan lipat ya. Di sini ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin ya mungkin kita lihat begitu saja. Mungkin makanya Ibu minta nanti ada yang geometri murni gitu ya. Ada juga yang seperti lebih organik tadi gitu ya. Lebih tidak unregular form dan regular form gitu ya bahasa gampangnya. Gitu. Itu jadi buat kalau 5 itu jadi harus ada misalnya regular form 2 unregular form 2, regular form 3 atau sebaliknya gitu. Boleh gitu. Ya, bagus. Ada lagi? Oke, kalau begitu saya tutup pertemuan siang ini untuk hari Jumat gitu ya. Karena saya pagi itu ada asistensi pagi jam 7. Pagi jam 7 saya ada rapat komisi asistensi AR 3290 jam 9 sampai jam 11. Anda mau ngisi jam berapa? Kayak ini juga sih Bu, jam 1 Oke, asistensi. setelah Jumatan. Oke, asistensi AR 2190 ya. 13.15 gitu ya. Ya Bu, Oke. ini tapi kalau sih kalau yang lain siapa tahu ada yang punya jadwal. Tidak ada, itu Kalau jadwal Aziz studio dari pagi sampai sore. Ya. Oke, kalau gitu ya sudah sampai jumpa ya hari Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Oke. Terima kasih Oke, Bu. semuanya. Mari.